Halo anak-anak Bunda, senang sekali hari ini bisa berjumpa dengan kalian dalam pembelajaran tematik. Tentunya di kelas 2 kita akan masuk di tema 5, pengalamanku, subtema 4, pengalamanku di tempat wisata. Masih bersama dengan Bunda, Guru SD Budi Bakti Samarinda. Kalian pasti sudah tidak sabar untuk belajar. Apa ya yang akan kita pelajari hari ini? Ayo, kita mulai saja pembelajaran hari ini. Tentu kalian pernah pergi ke tempat wisata. Di sini kalian bisa melihat pada gambar sebuah keluarga sedang pergi berwisata. Mereka menikmati satu pengalaman yang indah berwisata bersama dengan keluarga. Pergi ke tempat wisata merupakan pengalaman yang menyenangkan. Di tempat wisata kita dapat memiliki berbagai pengalaman. Kali ini kita akan belajar tentang bagaimana membaca puisi, membuat puisi, dan menemukan kata baru dalam puisi. Salah satu tempat wisata yang sering dikunjungi adalah tempat yang memiliki pemandangan indah. Keindahan pemandangan alam dapat diungkapkan dalam bentuk puisi. Puisi tentang pemandangan alam biasanya dibacakan dengan penuh kekaguman. Perhatikan puisi berikut. Alamku Indonesia, karya Ayu. Sungguh indah negeriku Indonesia, sawah ladang terbentang luas, bak permadani dari sutera. Indahnya hamparan lautan membuai setiap pandangan. Oh alamku Indonesia, indahnya tiada tara. Saat membaca puisi, setiap kata sebaiknya diucapkan dengan jelas. Membaca puisi juga harus memperhatikan penekanan suara pada kata-kata tertentu. Selain itu, ekspresi membaca puisi juga harus sesuai. Perhatikan dengan sungguh-sungguh artikulasi, intonasi, dan ekspresi. Masih ingatkah kamu apakah itu artikulasi, intonasi, dan ekspresi? Ya, artikulasi adalah kejelasan pengucapan kata-kata saat membaca puisi. Ketika kita membaca puisi, kata-kata yang kita ucapkan harus jelas sehingga pendengar dapat mengerti dan menangkap setiap kata-kata yang diucapkan. Intonasi adalah ketepatan nada saat membaca puisi, sedangkan ekspresi adalah raut wajah saat membaca puisi. Setiap ekspresi harus disesuaikan dengan isi puisi ya. Kalau isi puisinya tentang sesuatu yang menyenangkan, maka raut wajahnya, mimik mukanya juga terlihat menyenangkan. Sedangkan kalau puisi berisi sesuatu yang membuat hati sedih, maka ekspresinya adalah juga ekspresi sedih. Pernahkah kamu menulis puisi karyamu sendiri? Ayo belajar menulis puisi. Tentukan tema dan judul puisi terlebih dahulu, lalu tuliskan kerangka dan isi puisi. Kerangka puisi berupa kata atau kalimat yang akan dikembangkan menjadi baris. Jadi ini adalah sebuah langkah bagaimana kita menulis sebuah puisi. Ketika kita mau menulis sebuah puisi, maka pertama yang kita lakukan adalah kita menentukan dulu tema dan judul puisi, atau bisa juga disebut dengan ide ya. Idenya apa yang akan kita tuangkan. Lalu setelah kita menemukan ide, kita menemukan tema, maka kita menuliskan kerangka, dan kerangka tersebut kita kembangkan menjadi sebuah puisi. Contoh, misalnya temanya suasana pantai, kita dapat membuat kerangka. Misalnya yang pertama,
matahari pagi terbit di pantai. Kemudian kerangka yang kedua, angin bertiup di pantai. Kita sudah menemukan kerangkanya ya, maka kita bisa mengembangkan dan mengubah kerangka tersebut menjadi sebuah puisi. Contohnya, matahari pagi terbit di pantai, kita bisa buat kata-kata puisinya atau kalimat puisinya seperti ini. Sang surya mulai menampakkan wajah. Lalu angin bertiup di pantai bisa kita susun sebuah puisi dengan kata-kata indah, misalnya sepoi angin pagi menyapu wajahku. Berdasarkan contoh di atas, cobalah membuat puisimu sendiri di rumah ya. Kalian bisa mencoba membuat puisi di rumah kalian mengenai suasana pantai. Tentu kalian sudah pernah pergi berkunjung ke pantai kan? Dari sana kamu bisa mengingat-ingat suasana di pantai, lalu bisa menuliskannya dalam sebuah puisi. Ayo membaca. Keluarga Made pergi berwisata ke kebun binatang. Made melihat berbagai macam hewan di kebun binatang. Ada jerapah, bangau, dan gajah. Made sangat gembira. Made pun membuat puisi. Bacalah puisi Made berikut. Puisinya berjudul Kebun Binatang. Kebun Binatang, karya Ayu. Pergi ke kebun binatang, berjumpa banyak hewan. Siapa tak kenal sang gajah? Hewan besar dan gagah. Ada bangau si kaki panjang, berburu ikan di dalam danau. Amat senang pergi ke kebun binatang, melihat hewan sambil belajar. Dari puisi Made terdapat kata-kata baru yang dapat kamu cari maknanya di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata-kata apa saja itu? Ya, yang pertama, jumpa. Apa arti jumpa? Jumpa artinya bertemu muka. Lalu ada kata gagah yang artinya terlihat kuat atau bertenaga. Berburu artinya mencari atau mengejar hewan atau binatang. Danau artinya perairan yang dikelilingi daratan dan terletak di daerah cekungan. Jadi dari sini kita bisa mengingat kembali ya teman-teman, bahwa dalam sebuah puisi itu terdapat kata-kata indah ya, dan kata-kata indah itu memiliki makna tertentu. Kita sudah belajar tadi bagaimana caranya kita membuat atau menulis sebuah puisi. Berikutnya kita akan belajar tentang ungkapan permintaan tolong. Lani dan keluarganya berwisata ke taman bermain. Lani naik banyak permainan. Ada komedi putar, kereta luncur, dan kincir-ria. Menjelang siang, ibu mengajak Lani untuk beristirahat. Ibu membeli beberapa minuman kaleng. Lani kesulitan membuka tutup minuman kaleng. Lani ingin meminta tolong kepada ibu untuk membukakan minuman kalengnya. Lani meminta tolong kepada ibu untuk membukakan tutup minuman kaleng. Ungkapan permintaan tolong hendaknya diucapkan dengan santun. Dan ingat, setelah orang lain menolongmu, ucapkanlah terima kasih. Jadi sama ya teman-teman dengan ungkapan permintaan maaf ya. Jadi ketika kita mau meminta maaf atau ketika kita mau meminta tolong kepada seseorang, kita harus mengungkapkannya dengan bahasa yang santun ya. Lalu setelah orang itu menolong, setelah orang memaafkan kita harus mengucapkan terima kasih. Perhatikan contoh berikut ini. Ada sebuah percakapan ya teman-teman. Tolong bukakan tutup minuman Lani, Bu. Lani kesulitan membukanya. Mari sini, Ibu bukakan. Ini sudah Ibu bukakan. Minumlah pelan-pelan. Lani menjawab, terima kasih, Bu. Dan ibunya menanggapi dengan kata, sama-sama, Nak. Itu tadi contoh bagaimana Lani meminta tolong kepada ibunya.
Jika dalam keadaan sulit, tentu kita memerlukan pertolongan orang lain. Kita dapat melakukannya dengan mengucapkan permintaan tolong. Permintaan tolong harus diucapkan dengan santun dan lembut. Jika meminta tolong dengan santun dan lembut, orang yang meminta bantuan akan bersedia membantu kita. Mereka pasti akan dengan senang hati menolong kita kalau kita mengucapkannya, memintanya dengan santun dan bahasa yang lembut ya. Oke teman-teman, sesudah belajar tentang puisi dan ungkapan permintaan tolong, selanjutnya kita akan kembali mengingat tentang bahan buatan dan alat untuk membuat kerajinan. Tentu anak-anakku sekalian suka sekali ya membuat sebuah kerajinan. Nah, kerajinan yang kita buat itu bisa berasal dari bahan-bahan buatan ataupun bahan-bahan alam. Dan pada saat kita membuat kerajinan pasti kita membutuhkan alat-alat supaya kita dapat mengerjakannya dan kerajinan itu bisa jadi dengan sempurna. Sekarang ingat gak kalian apa itu bahan buatan? Ya, bahan buatan adalah bahan yang dibuat oleh manusia. Contohnya ada karet. Nah, karet-karet ini bahan yang terbuat dari karet ini bisa dibuat menjadi kreasi-kreasi karya seni yang indah loh. Lalu ada benang wol, ada plastisin, kain perca. Ya, masih ingat kan kalian kain perca itu apa? Iya, kain perca adalah kain sisa-sisa dari menjahit. Biasanya pada saat menjahit itu ada potongan-potongan kain yang tersisa. Itu disebut dengan kain perca. Lalu ada kertas. Ya, kertas ini bisa berbagai macam kertas ya teman-teman. Bisa kertas origami, kertas kokoro, kertas karton, kertas asturo dan sebagainya. Itu bisa jadikan bahan untuk membuat karya seni. Lalu berikutnya adalah plastik ya. Nah, selain bahan, kita juga memerlukan alat supaya bahan tersebut bisa kita kerjakan dengan alat-alat itu untuk menjadi sebuah karya hiasan yang cantik. Contoh alat-alat itu misalnya yang pertama kita butuh pemotong. Pemotong adalah alat untuk memotong bahan. Contohnya ada gunting, cutter ya. Lalu alat yang lain adalah perekat. Perekat itu bahan untuk menempelkan dua benda. Kalau kita misalnya mau menyatukan benda, kita bisa tempel menggunakan perekat ya. Seperti contohnya pakai lem ya. Ada lem cair, ada lem gel, lalu ada lem stick ya. Lalu berikutnya adalah pewarna. Pewarna itu alat untuk memberi warna agar hasil prakarya indah dilihat. Contoh-contoh alat pewarna tentu kalian sudah tahu ya. Ada spidol, ada pensil warna, ada krayon dan juga ada cat air. Ya, ini adalah pewarna-pewarna yang bisa kalian gunakan untuk mempercantik, memperindah hasil karya yang kalian buat. Ayo sekarang kita mau mengamati. Nina dan teman-teman berwisata ke pantai. Di pantai mereka melihat banyak cangkang kerang berserakan. Cangkang kerang dapat dimanfaatkan sebagai bahan kerajinan, misalnya seperti benda-benda berikut. Nah, ini adalah bros yang terbuat dari cangkang kerang. Lalu ada juga hiasan gantung, ini yang terdiri dari berbagai jenis kulit kerang yang sebagian juga sudah diwarnai ya. Lalu ada craft ya, ini craft juga yang terbuat dari beberapa jenis kulit kerang. Lalu ada hiasan, hiasan hewan ini terbuat juga dari kulit kerang. Karya kerajinan tersebut dibuat untuk dipajang atau digunakan sebagai hiasan.
Karya kerajinan hiasan biasanya lebih mementingkan keindahan dibandingkan kegunaannya. Sekarang teman-teman amati gambar berikut ya. Ada gambar 1, itu adalah karya bunga yang terbuat dari bahan apa, nanti kita pelajari. Lalu yang kedua ada guci. Lalu yang ketiga ada tempat figura ya, figura tempat foto ya. Lalu ada boneka. Bahan-bahan apa yang digunakan untuk membuat kerajinan tersebut? Benda manakah yang terbuat dari bahan alam dan bahan buatan? Kita akan perhatikan satu persatu ya. Nomor 1 itu adalah karya yang terbuat dari kertas origami. Coba sekarang kalian amati baik-baik. Kertas origami itu termasuk bahan alam atau bahan buatan ya? Iya, benar sekali. Kertas origami adalah bahan buatan. Lalu yang kedua ini terbuat dari tanah liat. Tanah liat adalah bahan alam. Yang ketiga kulit kerang. Tadi kita sudah bahas di atas ya. Berarti kulit kerang termasuk bahan? Ya, benar sekali. Kulit kerang termasuk bahan alam. Nah, terakhir ada gambar boneka. Boneka ini kira-kira terbuat dari apa ya? Ya, terbuat dari benang wol. Kalau benang wol berarti masuk di bahan, iya, bahan buatan. Sekarang ayo kita berkreasi. Lani membeli souvenir berupa vas bunga. Kamu dapat membuat kerajinan vas bunga dari bahan-bahan di lingkungan sekitar, misalnya dari bahan bekas atau bahan alam. Nah, ini dia contohnya. Ayo membuat vas gantung dari botol bekas. Siapkan botol plastik besar, cutter atau gunting, pembolong kertas, kain perca, lem putih, dan tali. Perhatikan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, caranya adalah potong 2 botol plastik besar menjadi 2. Bagian yang akan digunakan adalah bagian bawah. Lalu yang kedua, kalian oleskan lem ke seluruh permukaan botol ya. Lalu yang ketiga, tempelkan kain perca hingga menutupi permukaan botol. Jadi kain percanya itu sudah kalian gunting sesuai bentuk yang kalian inginkan. Yang keempat, buatlah 2 lubang di bagian atas botol menggunakan pembolong kertas. Setelah diberi pembolong kertas, lalu pasangkan tali di kedua sisinya. Maka jadilah vas bunga cantik dari botol bekas. Masih ingatkah kalian tentang alat ukur dan satuan panjang? Ya, beberapa waktu yang lalu kita sudah belajar mengenai alat ukur dan satuannya ya. Tentunya alat ukur panjang ya, ada penggaris, ada meteran roll kecil, meteran roll besar, kemudian juga ada jangka sorong. Nah, berikut ini kita akan mencoba menyelesaikan beberapa masalah mengenai pengukuran panjang benda ya. Ayo kita ingat kembali. Satuan untuk mengukur panjang benda ada 2 macam, yaitu sentimeter dan meter. Sentimeter disingkat cm, sedangkan meter disingkat m. 1 meter sama dengan 100 cm. Atau kalau kita tuliskan 1 m sama dengan 100 cm. Lalu bagaimana cara menyelesaikan soal cerita tentang panjang benda? Pertama-tama kita perlu memperhatikan satuan ukuran panjang pada soal. Jadi ketika kalian melihat soal, perhatikan betul-betul ya satuannya.
Jika satuan panjang sudah sama, maka kita dapat mengerjakannya sesuai operasi hitung yang diperlukan. Tetapi jika belum sama, maka satuan panjang tersebut harus disamakan terlebih dahulu. Contoh, panjang benang layangan Made 6 meter. Made membeli lagi benang layangan sepanjang 4 meter. Berapa sentimeter panjang seluruh benang layangan Made jika disambungkan? Kalau benang disambungkan berarti bertambah panjang ya. Berarti kita mengerjakan dengan cara penjumlahan. Benang yang kita jumlahkan itu satuan awalnya adalah meter. Tetapi soal yang diminta di situ yang ditanyakan adalah sentimeter. Berarti kita perlu mengubah satuan dari meter ke sentimeter. Seperti ini ya cara menjawabnya, bisa dengan dua cara. Yang pertama, cara pertama kita tambahkan tadi 6 meter ditambah 4 meter sama dengan 10 meter. Baru kita ubah. 10 meter itu kalau dijadikan sentimeter berapa? Ya, 10 meter itu sama dengan 1000 cm. Sedangkan cara yang kedua, bisa langsung kalian ubah satuannya dari meter ke sentimeter. Tadi 6 meter kan? Kalau kita ubah ke sentimeter berarti menjadi 600 cm. Ditambah tadi 4 meter ya, diubah ke sentimeter berarti 400 cm, sama dengan kalau kita jumlahkan 600 cm ditambah 400 cm sama dengan 1000 cm. Ayo kita berhitung. Nina sudah selesai membuat kotak tisu. Nina membuat 2 buah kotak tisu. Tinggi kedua kotak tisu tersebut berbeda. Tinggi kotak tisu pertama 28 cm, sedangkan tinggi kotak tisu kedua 16 cm. Jika ditumpuk ya, berapa tinggi kedua kotak tisu tersebut? Tinggi gabungan dua benda dapat diketahui dengan melakukan penjumlahan. Nah, ini contohnya ya, kotak tisu pertama tadi 28 cm. Lalu kotak tisu kedua tingginya 16 cm. Cara pengerjaannya adalah kita menambahkan tinggi kotak tisu pertama ditambah tinggi kotak tisu kedua. Angkanya ya, tinggi kotak tisu pertama tadi 28 cm ditambah tinggi kotak tisu kedua 16 cm sama dengan 44 cm. Sekarang coba kita menghitung selisihnya. Ya, berapa sentimeter selisih tinggi kotak tisu pertama dengan kotak tisu kedua? Ya, jadi perbedaan tingginya tadi. Berapa jaraknya antara kotak tisu pertama dengan kotak tisu yang kedua ya. Selisih itu dihitung dengan cara mengurangi kotak tisu yang lebih tinggi dengan kotak tisu yang lebih pendek. Nah, berarti 28 cm dikurangi 16 cm sama dengan 12 cm. Jadi ini kita bisa ketemu selisihnya itu ini ya, 12 cm. Lani membelikan oleh-oleh untuk Nina, Mary, dan Deli. Ia membelikan masing-masing sebuah pita ya. Setiap anak mendapatkan pita yang berbeda warna. Pita Nina warna merah, panjangnya 3 meter. Pita Deli warna biru, panjangnya 225 cm atau 2 meter lebih 25 cm. Sedangkan pita Mary berwarna hijau dengan ukuran 2 meter 80 cm atau 280 cm.
Jika setengah pita Nina diberikan kepada Deli, pertanyaannya berapa panjang gabungan pita Nina dan Mary? Lalu pertanyaan berikutnya, berapa panjang gabungan pita Deli dan Mary? Lalu jika pita Nina diberikan kepada Deli, maka pita Nina berkurang setengah bagian. Ya, tadi kan punyanya Nina nih. Punya Nina tadi 3 meter ya, lalu diberikan setengahnya kepada Deli. Berarti kalau 3 meter itu kan 300 cm. Setengahnya berarti 150 cm. Yang 150 cm tadi diberikan kepada Deli. Jadi sisa panjang pita Nina setelah diberikan kepada Deli, yang setengahnya diberikan kepada Deli, berarti masih 150 cm. Ya. Lalu berapa panjangnya pita Deli? Panjang pita Deli awal tadi adalah 225 cm. Nina memberikan setengahnya tadi 150 cm. Jadi panjang keseluruhan pita Deli, jadi panjang keseluruhan pita Nina dan Mary adalah 430 cm. Lalu sekarang pita Deli dan Mary. Nah, pita Deli tadi sudah bertambah panjang ya. Berapa pita Deli tadi? Ya, ini dia. Pita Deli 375 cm. Lalu punya Mary 2 meter 80 cm. Kalau digabungkan, berarti dijumlahkan, berarti 375 cm ditambah, ini kita ubah ke cm keseluruhan ya, 280 cm. Jadi panjang pita Deli dan Mary jika digabungkan adalah 655 cm ya. Tinggi badan Edo berarti kalau dihitung meter 125 cm itu berarti 100 cm ditambah 25 cm bukan? Berarti 100 cm nya kalau jadikan meter berapa? Ya, 100. Kalau dijadikan meter berarti 1 meter. Lebihnya berapa? Ya, betul. 25 cm. Soal yang ketiga. Benny memiliki tongkat sepanjang 120 cm. Edo memiliki tongkat sepanjang 2 meter. Berapa sentimeter selisih panjang tongkat mereka? Ingat, kalau menghitung selisih berarti kita akan melihat benda yang lebih panjang dikurangi dengan benda yang lebih pendek ya. Dan satuan mereka berbeda ya. Yang 1 cm punya Benny, punya Edo meter, sedangkan soalnya meminta satuan centimeter. Berarti kita harus ubah, yang meter kita ubah ke centimeter. Jawabannya seperti ini ya. Yang lebih besar tadi 2 meter ya. Karena kenapa lebih besar? 2 meter kan sama dengan 200 cm ya. Dikurangi yang lebih pendek 120 cm. Jawabannya adalah 80 cm. Jadi selisih panjang tongkat mereka adalah 80 cm. Soal berikutnya. Pak Eko membeli papan triplek sepanjang 300 cm. Papan triplek tersebut digunakan 1 meter. Berapa meter papan triplek yang belum digunakan? Kira-kira diapakan ya? Ya, dikurang karena papan tripleknya digunakan. Kalau digunakan berarti pasti berkurang kan? Ya, jadi caranya kita kurangkan. Seperti ini. Ya. 300 cm dikurangi 1 meter. Sudah sama belum satuannya? Iya, belum sama. Yang diminta soalnya adalah meter. Berarti yang cm harus kita ubah dulu ke bentuk meter. 300 cm diubah satuannya ke meter menjadi 3 meter. Yang meter tetap ya. Dikurangi 1 meter sama dengan 2
meter. Jadi papan triplek yang belum digunakan adalah 2 meter. Good. Soal yang terakhir. Dedi memiliki 2 tongkat sama panjang. Panjang setiap tongkat 100 cm. Berapa meter jumlah panjang kedua tongkat tersebut? Nah, ini gampang sekali. Berarti tinggal menjumlahkan saja tongkat satu dengan tongkat yang kedua. Masing-masing 100 cm. Berarti 100 cm ditambah 100 cm sama dengan 200 cm. Ini salah satuannya ya teman-teman ya. 200 cm kalau diubah ke meter berarti 2 meter. Jadi jumlah panjang kedua tongkat tersebut adalah 2 meter. Ya, good. Kita telah belajar menyelesaikan beberapa masalah mengenai panjang benda ya. Selanjutnya kita akan melihat penerapan sila keempat dan sila kelima Pancasila. Liburan panjang telah tiba. Keluarga Nina ingin pulang ke kampung halaman. Mereka ingin pergi ke tempat kakek di Padang. Selama di Padang, banyak tempat wisata yang ingin dikunjungi. Ayah bertanya kepada Nina dan Adi tentang tempat wisata yang ingin mereka kunjungi. Perhatikan, ini adalah percakapan antara ayah, kemudian Nina dan juga Adi. Ayah bertanya kepada Nina dan Adi, saat di Padang nanti kita berwisata kemana ya? Ada yang punya ide? Nina punya ide nih, kita ke pantai saja ayah. Lalu Adi juga punya ide, aku ingin pergi ke taman bermain. Ayah meminta pendapat Nina dan Adi. Ayah tidak memutuskan sendiri tempat wisata yang akan dikunjungi nanti. Sikap ayah tadi berarti mencerminkan sila keempat Pancasila. Sila keempat Pancasila dapat kita amalkan dalam pengambilan keputusan bersama keluarga. Misalnya keputusan untuk pergi berwisata seperti yang dilakukan di keluarga Nina. Sebelum berwisata kita dapat mendiskusikan hal-hal berikut. Seperti tempat yang ingin dikunjungi. Ini misalnya ada candi, ada pantai, ada museum ya. Lalu juga bisa mendiskusikan kira-kira makanan apa yang akan dibawa pada saat berwisata, cemilan atau minuman dan makanan yang lainnya. Lalu juga bisa mendiskusikan mengenai alat transportasi yang akan digunakan. Misalnya mau menggunakan mobil pribadi atau mau naik pesawat atau mau naik kapal ya. Nah, hal-hal tersebut dibicarakan saat berdiskusi dengan anggota keluarga ketika akan berwisata. Kalian dapat menyampaikan pendapat kalian kepada orang tua kalian. Kita harus menyampaikan pendapat dengan santun. Jika berbeda pendapat, kita harus menerimanya. Contoh pengamalan sila keempat Pancasila di tempat wisata, misalnya tidak mengambil keputusan sendiri ya. Jadi bertanya kepada teman-teman yang lain ya. Kalau misalnya berwisata dengan anggota keluarga berarti bertanya kepada ayah, ibu atau kakak adik kalian ya. Jadi tidak mengambil keputusan sendiri, itu adalah contoh pengamalan sila keempat Pancasila. Lalu berikutnya meminta izin jika ingin berpisah dari rombongan ya. Kenapa meminta izin? Supaya tahu keberadaan kalian. Itu adalah juga salah satu contoh pengamalan sila keempat Pancasila di tempat wisata. Warga di sekitar rumah Nina pergi berwisata bersama ke kebun buah. Wow, pergi ke kebun buah. Selain berwisata, mereka juga mengadakan bakti sosial. Warga mengajak anak-anak dari panti asuhan untuk ikut serta. Sikap warga sesuai dengan pengamalan Pancasila, terutama sila kelima ya. Jadi membantu atau mengadakan bakti sosial di panti asuhan itu sesuai dengan pengamalan sila kelima Pancasila. Contoh lain penerapan sila kelima antara lain memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan.
tidak bersikap boros, melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik, menjaga fasilitas umum. Itu adalah contoh-contoh penerapan sila kelima Pancasila di tempat wisata. Ketika berada di tempat wisata, kita harus dapat tetap menghargai orang lain, mendengarkan pendapat orang lain, dan menerima perbedaan. Ingat selalu untuk mengikuti aturan yang ada, seperti mengantri dan menjaga fasilitas umum yang ada di tempat wisata. Ingat juga untuk selalu menjaga kebersihan di tempat wisata. Apalagi saat ini ya teman-teman, ini adalah musim pandemi corona. Kita benar-benar harus menjaga kebersihan, baik kebersihan diri kita maupun kebersihan lingkungan di sekitar kita. Tidak terasa, kita telah sampai di akhir pembelajaran dan kita juga telah selesai membahas tema 5. Kita akan bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Bye-bye semua teman-teman. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Ingat, tetap semangat, selalu jaga kesehatan dengan cara mencuci tangan, makan makanan sehat, jaga jarak, dan pakai masker. Jangan lupa ya. Sampai jumpa.